Ada 3 orang datang ke halaman rumahnya membuat kemah atau kemah, mendirikan tenda. Marah Syekh Ibrahim, siapa kalian bangun tenda di rumahku? Kata orang-orang itu, ini punya rumah siapa? Ini rumahku. Benar? Iya. Sebelum kamu di sini punya siapa? Bapak. Sekarang bapakmu mana? Sudah mati. Sebelum bapakmu siapa? Datuk. Datukmu kemana? Mati. Nah, apakah kamu akan kekal? Kamu akan mati juga. Artinya bukan punya kamu. Saya berani mengatakan bukan kamu. Ternyata memang yang kita akui sebagai punya kita itu bukan. Nanti akan diwarisi. Kita punya ini sekarang, nanti turun ke siapa? Anak kita. Anak kita mati, turun ke anaknya. Jadi kehidupan ini sementara. Mengapa kita kejar yang sementara? Carilah yang kekal. Maka tanda Allah mencintai kita 3 hal. Allah kurangkan rasa keterkaitan kita dengan dunia. Allah kuatkan motivasi kita untuk akhirat. Dan Allah buka segala aib diri kita, kekurangan diri kita, kelemahan diri kita, sehingga kita sibuk mengurusi, menutupi aib kita. Kita tidak pernah sibuk lagi mengurusi aib orang lain. Sekarang kita tidak merasa ini sibuk kan? Kita buka aib kawan kita. Coba tulis 5 kebaikan kawan kita. Contoh nih. Payah nulis itu 5 itu. Apa kebaikannya? Tak ada. Begitu kita minta, coba tulis 5 kejelekan kawanmu. Dalam 1 second terus selesai. Bahkan 10 tulis. Lebih mudah kita melihat kejelekan orang lain dibandingkan kelebihan. Lalu kalau kita minta, tulis kebaikanmu. Dalam 1 second mungkin 20-30 kebaikan ini bagaimana? Kalau kita minta, tulis kelemahanmu. Payah tuh. Coba sekarang kita buktikan. Coba tulis kebaikan kita 5 aja. Payah tak? Payah. Ini artinya apa? Karena sibuk kita berpikir tentang orang. Kita tidak sibuk bagaimana memperbaiki diri kita. Padahal Allah katakan, aku cinta kepada hamba-Ku yang suka memperbaiki dirinya, bukan mencari aib-aib orang lain. Konsep dunia. Sekarang terusannya kecintaan dunia. Kita sudah tahu konsep dunia tadi. Dunia itu adalah bayangan. Dunia adalah tempat tinggal sementara. Sekarang bagaimana kecintaan? Orang yang terikat dengan dunia terpenjara dalam syahwat. Orang kan kadang meragukan adanya siksa kubur. Banyak orang meragukan itu. Kita yakin tak ada siksa kubur? Ada. Saya nggak bisa. Taruh kamera dalam hati apa? Konsepnya seperti ini. Tak payah baca Quran dia. Kasih dia secara logik. Semakin cinta kita kepada kehidupan dunia kita ini, cinta kita yang berlebih kepada anak, pada istri, pada harta kita, maka ketika mati itu rasanya payah. Tersiksa kita meninggalkan mereka, jauh dari mereka. Ini konsepnya adalah secara logik bahwa orang yang terpisah dari yang disayang pasti ia menderita, ia sakit, ia rasakan penderitaan. Tapi kalau kita merasakan dunia ini bukan milik kita, kekayaan ini bukan milik kita, bahkan anak kita, suami kita, istri kita bukan milik kita, hanya milik Allah, maka mudahnya. Begitu kita keluar, nyawa kita, roh kita keluar, santai, tersenyum kita, sampai di kubur aman saja. Kenapa? Karena kita tidak ada keterkaitan. Jadi dunia ini adalah membuat kita terpenjara. Rasa kita payah hidup bagaimana? Meninggalkan anak pun bagaimana? Meninggalkan suami bagaimana? Terpikir, maka orang ketika sakaratul maut, kalau ia tidak banyak bebanannya hidup dunia, dia akan mudah. Tapi kalau banyak bebanan dunianya, ada pikiran ini sama. Dunia lah, misalkan harta benda bagaimana? Contoh ini, kita mau pergi musafir, pergi keluarga lah,
Ada orang dia hanya bawa handbag nih. Satu handbag kecil. Ada orang bawa bag besar. Bag besar satu, tapi nanti kalau balik itu 3. Berapa? Sekarang kita perhatikan nih. Mana orang yang lebih happy perjalanannya? Orang yang bawa bag besar kah atau yang bawa handbag saja? Handbag. Yang besar. Yang besar. Sebabnya ini bawakan barang-barang. Yes, boleh jadi. Tapi coba perhatikan. Begitu kita check in, kalau yang pakai bawa bag besar tuh mesti angkat kopernya, bagnya, kan? Berarti kan tuh mengangkat. Ya. Balik lagi bayar kilo. Bayar kilo, seperti itu ya. Sampai ke tempat, sedang yang bawa handbag saya tadi, dia check in tempat yang tak ada bag, langsung udah selesai. Dia terus masuk. Nanti kita di dalam masuk ini ada ekstra lagi. Sampailah kita di tujuan. Kalau aku dari Jakarta, sampai Jakarta kita menunggu baggage. Tunggu baggage. Sedang yang pakai bag tadi, handbag tadi sudah keluar sampai orang terus tidur. Kita masih tunggu baggage. Tersiksa. Inilah ibarat akhirat. Kalau banyak bebanan dunia kita, maka akhir kita itu masih kiu panjang. Sedangkan yang orang yang tidak banyak beban yang sudah masuk surga. Maksud kita beban itu apa kan? Ya. Beban itu maksudnya. Beban itu artinya beban dunia. Kekayaan kita ini kan banyak yang di soalan itu. Kamu dapat dari mana kekayaanmu? Oke, kita lurus sudah. Oh, aku dapat ya Allah dari gajiku, dari harta yang benar. Aku jual beli atau tijarah atau peniaga. Oke. Soalan kedua terkadang kita gagal jawabnya. Kemana uangmu itu kamu gunakan? Ini pertanyaan besar. Sedangkan orang tadi yang tidak ada bebanan tadi, tidak banyak hartanya, dia sudah soalnya apa? Lolos. Maka katanya di akhirat ada 5 kumpulan orang yang dengan mudah sekali masuk surga. Malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan tidak izinkan masuk. Begitu terlalu cepat, terlalu laju. Kenapa orang sudah ditimbang amal kamu sudah di sini? Kami tidak ada apa-apa. Malaikat Ridwan konfirmasi, benarkah ini? Benar. Mereka ini tidak ada beban dunia yang besar, cukup sudah dengan amalnya masuk surga. Ini contoh. Tapi bagi orang yang punya harta tadi, ingat kata Sayyidina Umar apa? Jika harta yang ia miliki ia gunakan untuk meraih ridha Allah, sebagian semua kehartanya dia gunakan di jalan Allah, maka ia akan lebih cepat dari orang yang tidak ada bebanan. Tergantung kita memfasilitasi menggunakan beban. Baik, dunia melalaikan daripada mengingat Allah. Ini hadis qudsi mengatakan, ya bani Adam, wahai anak Adam, ana razzaq fa antal marzuq. Aku ini kata Allah pemberi rezeki, kalian yang menerima rezeki. Kalimat keduanya, fala taj'alir rizqa hajiban an dzikri. Jangan sampai kekayaan harta benda yang aku bagi kepada kalian itu menyebabkan kalian alfa lalai untuk mengingatku. Al-Quran Ustaz. Hadis qudsi. Kadang orang meniaga ya, kita boleh lebih mudah melihat orang meniaga. Ketika berniaga, hampir waktu banyak orang beli. Di ujung, nggak ada berlaku. Azan sudah, masih terus sibuk. Padahal yang azan artinya apa? Panggilan kan? Panggilan Allah. Yang manggil siapa? Allah. Allah itu siapa? Yang bagi dia rezeki. Yang bagi rezeki dipanggil, hei hamba, tak diriak. Apa yang lalai? Apa yang berlaku? Padahal yang bagi Allah, dia lalai terhadap panggilan itu. Maka nanti akan berlaku seperti halnya Sa'labah, sahabat Nabi. Sa'labah tadinya tidak punya apa-apa, pakaian pun hanya satu, maka ia tinggal dirongkan.
ketika ia pergi jamaah, dia ambil pakaian, dia pergi sholat jamaah. Istrinya tidak pakai apa-apa, tinggal di rumah. Begitu miskinnya salah. Lalu istrinya mengatakan, wahai suamiku, bukankah Rasulullah itu doanya mustajab? Ya, minta supaya kita dibagi kekayaan. Salah minta Rasulullah. Rasulullah katakan apa? Sabar. Kamu lebih hebat seperti ini dibandingkan kamu punya harta. Tapi karena desakan istrinya selalu, istrinya tidak kuat lagi hanya tinggal dengan satu pakaian, maka akhirnya Rasulullah meminta berdoa. Diberilah 2 ekor kambing jantan dan betina. Katanya lama-kelamaan kami terus semakin banyak. Sibuk salah. Jamaahnya mulai tertinggal sholat jamaah. Sibuk ngurus dunia. Selepas itu jamaah tertinggal, sholat Jumat pun tertinggal. Maka Rasulullah ini salah Pak, akan terus ingat kalau ternyata seperti ini. Wahai sahabatku, pergilah ke Salamah minta zakatnya. Sampai di sana bukannya membagi zakat, bahkan tidak mau berzakat pula. Akhirnya Rasulullah katakan, Salamah akan kembali kepada asalnya, bahkan bentuk dari asal. Terbakar, hangus semua. Rasulullah berdoa, hangus semua, karena sikap dia yang tidak ingat Allah dengan hartanya. Hangus semua, tak ada sisa. Penyesalan berlaku. Akhirnya setelah itu mati dalam keadaan menyesal. Itu orang yang tidak sanggup menghadapi ujian dengan harta. Ada orang yang sanggup dengan harta ujiannya, banyak yang gagal. Orang diuji dengan harta lebih banyak yang gagal dibandingkan orang diuji dengan kemiskinan. Kenapa? Karena harta itu menyilaukan, boleh digunakan untuk apa saja dimau. Tapi orang yang tidak punya harta, dia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya pasrah kepada Allah. Walaupun banyak juga yang gagal. Nah kita yang seperti ini, insya Allah, mau Allah bagi kita harta, alhamdulillah. Dibagi banyak, alhamdulillah. Bagi sedikit, alhamdulillah. Terus saja berdoa. Oke, lalu kemudian Syekh Athaillah mengatakan, janganlah hatimu condong kepada dunia, sebab dunia akan lenyap, sedangkan Allah tetap kekal. Dunia ini akan lenyap, Allah akan lipat di akhir hidup. Kalau Allah sudah melipat dunia semua, tak ada lagi. Sekarang kita sudah lihat betapa banyaknya bencana-bencana alam. Ini ingatan itu. Allah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini sudah amat tua. Kita masih sibuk mengejar dunia ini. Padahal dunia sendiri akan menipu kita. Dunia ini menipu kita. Ketertipuan kita yang paling besar adalah kita selalu mengumpulkan. Akhirnya kita tidak, kita lupa bersharing. Padahal kekuatan itu ada pada sharing. Di sharing itu paling utama di dalam kehidupan kita. Mana lebih mudah kita menerima atau berbagi? Mana lebih suka kita menerima atau berbagi? Apa yang diterima? Apa saja? Semua orang lebih suka menerima apa saja? Berbagi banyak. Padahal kekuatan kita di sisi Allah adalah sharing, berbagi. Apa yang dibagi? Apa saja? Bagi senyuman kita, jangan terus marah. Bagi assalamualaikum, bagi macam-macam bagi. Menerima itu mudah. Orang menerima hakikatnya adalah berhutang. Orang menerima berhutang. Kalau memberi, tak akan berhutang. Maka Sayyidina Ali mengatakan ini, jadikan dirimu wahai anak-anakku sebagai orang yang suka memberi, jangan suka menerima. Karena memberi, kamu akan mempiutangkan sesuatu pada orang. Orang ini berkewajiban membalas. Sedang kalau kita menerima, ada kewajiban membalas. Contoh, saya ucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam kan? Saya mengucapkan assalamualaikum sunat. Sedang menjawabnya wajib juga. Itu artinya orang yang memberi sesuatu
ia adalah lebih utama di sisi Allah dibandingkan orang lain. Jadi lebih baik dalam hati kita suka berbagi dibandingkan suka menerima. Oke? Macam kalau penyakit COVID itu, dibagi-bagi orang-orang. Sakit. Orang menerima drop juga. Jangan dibiasakan. COVID itu penyakit menahan diri. Jadi orang dapat pahala kalau dia menahan diri. Memang sudah lama kita berpengaruh. Bukan berbentuk harta. Apa? Aku sedang membalasnya pengajar Ustaz. Oke, sekarang kita ke akhirat. Sudah selesai kita bicara dunia, sekarang kita ke akhirat. Siapa yang siap mandi? Siapa yang siap mandi sekarang? Hai. Nggak ada yang siap kan? Oke, kita teruskan nih. Kan itu sudah kita baca sebenarnya. Hakikat akhirat. Akhirat adalah kehidupan abadi. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dibandingkan al-ula. Apa al-ula? Dunia. Al-ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Kenapa lebih baik? Karena akhirat tempat kita abadi. Tapi kalau sudah bukan golongan yang nasib baik, selamanya itu juga susah. Ada dua. Di dunia ini kan manusia itu terbagi dua. Ada mukmin, ada kafir. Kafir ini banyak variannya. Ada kafirnya Katolik, Protestan, Kristen, kemudian ada macam-macam. Sedang ada yang mukmin. Mukmin dibagi dua lagi. Mukmin itu orang beriman, ada yang taat, ada yang kasih. Yang mana yang akan diperakui Allah secara direct langsung? Yang mukmin taat. Yang mukmin yang berbuat maksiat diakui Allah juga. Akan tetapi yang mesti merasakan dulu janji Allah. Janji Allah apa? Jika kamu di dunia melakukan perbuatan maksiat, maka kamu akan dapatkan azab dulu. Tapi nanti orang yang mukmin dia akan diangkat ke surga. Akhirnya semua masuk. Yes. Sedang yang kafir tadi terus apa di neraka. Nah, maka orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, mengapa dulu Engkau tidak jadikan aku sebagai debu dan tanah yang tak ada kewajiban apapun. Penyesalan. Nah, mukmin walaupun dia sedikit iman, dia beriman, dia percaya, dia sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tidak berbuat apapun. Berbuat maksiat terus. Kalau dia taubat, masya Allah, langsung terima. Coba, mari kita renungkan kisah dialog antara iblis dan Fir'aun. Pernah dengar? Dialognya. Dialog antara iblis dan Fir'aun direkodkan dalam kitab An-Nawadir yang ditulis oleh Imam Al-Qaryubi. Kitab An-Nawadir. Nama kitabnya An-Nawadir judulnya, ditulis oleh Imam Al-Qaryubi. Di dalamnya ada kisah dialog antara iblis dan Fir'aun. Ja'a iblis ila baiti Fir'aun. Datanglah iblis di rumah Fir'aun, di istana Fir'aun.